Hai, kembali lagi kita mau sama-sama satu siapkan Alkitabnya, hatinya, kita mau menyembah Tuhan sama-sama ya. Let's pray. Tuhan, ini kami datang, kami mau satu. Tapi kami, hati kami Tuhan juga Kau berbicara Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia ya Tuhan. Ada damai dan
berikan kami damai sejahtera Tuhan. Amin. Kalau kami sebentar mau baca firman-Mu Tuhan, bicaralah dalam setiap hati kami Tuhan. Wahyukan pribadi-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk kita lanjutkan bacaan kita hari ini di Kitab Ayub. Kitab Ayub pasal ke-21. Kitab Ayub 21 ayat 1 sampai 16 kita baca bergantian ya, 2 ayat. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Ayat yang kelima, berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memajak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Ayat 13, mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami, kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Amin. Di ayat ini, di pasal ini yang kita baca, kita belajar dulu backgroundnya ya. Jadi di ayat pasal-pasal sebelumnya itu teman-temannya Ayub sedang menghakimi Ayub. Kamu ini pasti punya salah, kamu ini pasti punya dosa di hadapan Tuhan. Makanya kamu ini sampai kena masalah yang begitu besar. Kita tahu ya, Ayub itu benar-benar harta benda kekayaannya semua habis. Anak-anaknya meninggal, bahkan dia sendiri kena penyakit yang begitu mengerikan. Tetapi setelah itu teman-temannya datang mau menghibur. Ternyata teman-temannya malah menghakimi. Kamu pasti punya dosa di hadapan Tuhan. Makanya pasal ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, Ayub bilang, bukankah banyak juga orang jahat yang kelihatannya hidupnya itu baik-baik saja. Kelihatannya hidupnya itu diberkati Tuhan, aman-aman aja tuh. Tapi yang hebat itu waktu Ayub bilang di ayat yang ke-16, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Waktu kakak baca ini, kakak baca ternyata di bahasa Inggrisnya yang versi NIV itu lebih jelas. Dikatakan kayak gini, but their prosperity is not in their own hands. Jadi dikatakan keberhasilannya mereka, kekayaannya mereka itu tidak terletak di tangan mereka sendiri. So I stand aloof from the plans of the wicked. Jadi aku Ayub berdiri menjauh dari rencana-rencana, rancangan-rancangan orang jahat. Di sini waktu kakak baca ini, kakak kagum sekali sama pribadinya Ayub. Ayub ini benar-benar kenal siapa Allahnya. Waktu dia dapat masalah, dia bisa loh nyalain Tuhan. Dia bisa loh, aku kok gak salah apa-apa, tapi kok dapat masalah yang begini banyak. Tetapi Ayub itu tetap mengerti bahwa semua keberhasilan, kekayaan, berkat Tuhan itu terletak pada kasih karunia Tuhan. Dia tidak satu kali pun juga iri dengan orang-orang jahat yang nasibnya lebih baik dari dia, yang kelihatannya diberkati.
Tapi dia tahu benar kalau Tuhan itu sudah baik sama hidupnya. Tuhan itu sudah baik dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, itu kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kalau Ayub punya pemikiran yang salah, dia bisa, oke, aku akan berbuat baik, aku akan jadi anak yang baik, aku jadi anak yang rajin supaya aku diberkati Tuhan. Tapi kenyataannya kalau aku gak diberkati Tuhan, berarti ada yang salah dengan Tuhan. Tuhan kok gak berkatin aku sudah berbuat baik. Enggak sama sekali. Ayub sungguh-sungguh kenal Allahnya. Mau di dalam tekanan, mau hidupnya enak-enak aja. Ayub bahkan pernah berkata, waktu semua diambil dari Ayub, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Keren ya pribadinya Ayub. Yuk kita juga belajar kenal Allah, kenal Tuhan itu seperti Ayub mengenal Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik sekali, Allah yang baik sekali dalam hidupnya kita. Tidak ada rancangan kejahatan dalam hati Allah. Kalau hari ini kita mengalami masalah yang mungkin berat ya buat kita sendiri, jangan pertanyakan Tuhan. Tuhan belum selesai. Kalau Tuhan izinkan ada masalah di hidup kita, ujungnya itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Kalau selama kita masih ada, kita masih hidup, itu artinya rancangan Tuhan belum selesai. Tetap punya iman yang kuat, seperti Ayub yang punya iman yang kuat. Di akhir hidupnya kita tahu ya, Tuhan itu kembalikan bahkan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya diambil dari Ayub. Yuk kita juga jadi anak-anak yang benar-benar kenal Allah. Bukan pada saat hanya diberkati, tapi juga pada saat kita mengalami tekanan, kita juga mengalami masalah. Tetaplah kuat. Kenal sama Allah. Allah kita itu Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh kasih. Jangan pernah taruh curiga sama Tuhan kita. Yuk boleh kita sama-sama tutup mata. Kalau hari-hari ini ada yang sedang mengalami masalah atau bahkan pernah bertanya-tanya dalam hati, Tuhan apakah Engkau sungguh ada? Kalau Tuhan ada, kenapa kok aku ngalami ini itu? Kalau Tuhan beneran ada, kalau Tuhan beneran baik, kenapa kok semua yang ada di depanku kelihatannya susah? Tapi hari ini Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah berubah, Allah yang setia dalam hidup kita. Tuhan belum selesai, Tuhan mau kita menang dalam prosesnya kita. Jadilah kuat, jadilah seperti Ayub yang tidak mengejar berkat Tuhan, tapi mengejar pribadi Tuhan. Satu pribadi yang gak akan pernah mengecewakan kita adalah Allah. Berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang sedang mengikuti saat teduh ini Tuhan. Biar Engkau yang kasih kekuatan baru Tuhan di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Kasih damai sejahtera yang melampaui akal pikiran Tuhan. Kinaboya rapa shikiara lapa ya rapa daya rapa sekede ya rapa ya rapa kanda ya rapa shikiara lapa ya rapa daya rapa. Kiara lapa shikiara lapa ya rapa rapa daya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa rapa. Hana mashikini ya rapa ya rapa ya rapa. Tuhan belum selesai. Tuhan gak pernah janji kalau hidup kita gak ada masalah, tapi Tuhan janji Tuhan akan pegang tangan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Mungkin kita gak mampu dengan kemampuan kita sendiri, tapi berteriaklah kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadilah kuat ya, seperti yang Kak Melisa tadi bilang, kalau kita itu punya masalah,
kita perlu datang sama Tuhan. Tapi tenang, kita nggak cuma sendiri menghadapinya. Teman-teman kalau punya pergumulan doa, kamu punya masalah yang kamu bisa share di kolom komen, kamu boleh kasih tahu ya, supaya kita bisa bantu doa terhadap apa yang kamu alami hari-hari ini. Jangan merasa sendiri, tetap ibadah, tetap JG Kids, dan sampai jumpa di Jumat depan. God bless you. God bless you. Di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.